Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video pemaparan brand design untuk Pindad Organik 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sipriano Berian Pinata dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik, Angkatan 2023. Perkenankan di sini saya mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai Grand Design untuk Pioneer Organik 2025. Yang pertama yaitu terdapat latar belakang dari Pioneer Organik. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri bahwa Pioneer Organik merupakan suatu wadah bagi para amarta muda untuk mengenal dan memulai langkah dalam aktivitas akademik maupun non-akademik di Fakultas Pertanian UGM. Melalui Pioneer Organik diharapkan amarta muda dapat tumbuh menjadi mahasiswa dengan karakter yang cerdas dan dapat mengambil peran dalam sektor agro maritim Indonesia. Kemudian, lanjut, inilah tema besar yang saya bawakan untuk Pioneer Organik 2025. Di sini tema besar yang saya bawakan adalah sinergi Amarta Muda untuk harmoni agro maritim Indonesia. Di sini saya menggunakan sinergi Amarta Muda yang berarti sinergi, di mana ini merupakan suatu kerjasama, suatu uh, bekerja bersama dalam mencapai keharmonisan dan juga produktivitas. Mengapa demikian? Karena dalam Fakultas Pertanian sendiri terdapat dua kebidangan yang berbeda, yaitu pertanian dan juga perikanan, di mana di sini perlu kesinergitas yang sangat penting sehingga dapat selaras dan juga cepat harmoni dan tentunya dapat mewujudkan harmoni agro maritim Indonesia. Berikutnya, nah ini teman-teman, terdapat pemaknaan kata cerdas. Mungkin teman-teman sudah bertanya-tanya, apa sih cerdas yang dimaksud dalam latar belakang tadi? Nah, inilah cerdas yang saya bawakan, yaitu C yang pertama sebagai cendekia. Cendekia sini bermakna berarti amarta muda memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup baik untuk melanjutkan kegiatannya dalam akademik dan akademik di Fakultas Pertanian. Nah, kemudian E sebagai emas. Ini merupakan usaha kita, usaha mata muda dan usaha kita semua untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, untuk R sebagai rasional. Di sini diharapkan Amarta Muda memiliki pola pikir yang rasional, wawasan luas sehingga dapat memandang suatu permasalahan itu dengan ilmu dan juga pengetahuan yang cukup. D untuk daya juang. Nah, ini teman-teman. D untuk daya juang. Di sini Amarta Muda diharapkan memiliki daya juang yang sungguh besar, baik dalam dirinya sendiri untuk mewujudkan akademik maupun non-akademiknya, dan juga perannya dalam Fakultas Pertanian. Sehingga daya juang ini baik berguna buat untuk mahasiswanya sendiri, untuk Amarta Muda, tapi juga berguna untuk bagaimana peran kita dalam Fakultas Pertanian. Kemudian A untuk adaptif, teman-teman. A untuk adaptif ini saya uh, ambil bahwa Amarta Muda diharapkan memiliki sifat atau karakter yang adaptif, di mana dia bisa menyesuaikan dalam lingkungan yang berbeda, dalam kondisi-kondisi yang berbeda, sehingga dapat menunjukkan ini loh mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Dan ini S untuk simfoni, ya seperti yang sudah saya bilang tadi, di mana Fakultas memiliki dua cabang ilmu yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa bekerja bersama, kita bisa berirama dan saling uh, harmoni dalam satu dalam dan pewujudannya dalam kata simfoninya, simfoni simfoni Amarta Muda dalam Fakultas Pertanian. Oke, selanjutnya ini adalah visi dan juga misi yang saya bawa dalam uh, Grand Design untuk Pioneer Organik 2025. Yang pertama yaitu visi saya. Terwujudnya Pioneer Organik sebagai tonggak awal Amarta Muda untuk mengawali perannya dalam Fakultas Pertanian sesuai disiplin ilmu dalam Fakultas Pertanian, dalam pertanian maupun perikanan dengan didasari semangat cerdas, teman-teman. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu karakter dan juga semangat cerdas. Ya, berikutnya yaitu misi. Yang pertama memperkenalkan Amarta Muda pada Fakultas Pertanian secara komprehensif tentunya, mencakup bidang akademik dan juga non-akademik serta memperdalam pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Sehingga di sini Pioneer Organik berguna atau
memiliki tujuan untuk memperkenalkan nih, bagaimana sih pertanian UGM, fokus pertanian UGM dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga mahasiswa tentunya dapat memiliki eh, bagaimana sih pandangan mengenai ini loh fokus pertanian, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mempersiapkan amarta muda untuk berdinamika dan berkontribusi dalam fakultas pertanian dengan tentunya karakter cerdas, teman-teman. Jadi di sini karakter cerdas selalu saya bawa karena ini merupakan pengaplikasian yang cukup bagus menurut saya. Karena melalui penjual organik ini kita mempersiapkan amarta muda untuk berdinamika dan berkontribusi dalam fakultas pertanian. Nah, yang berikutnya terdapat susunan panitia. Di sini yang pertama terdapat koordinator umum yang akan selalu berkomunikasi dengan steering komite, dan di bawahnya terdapat sekretaris atau sekretaris organizing komite dan bendahara yang akan membawahi langsung atau yang akan mengkoordinir dari beberapa divisi-divisi seperti pemandu, DDD, korlap, acara, materi, perkap, medis, KSK maupun humpuk. Nah, ini merupakan susunan kepanitiaan yang akan saya bawa dalam Manajer Organik 2025. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman, ini merupakan timeline pelaksanaan kegiatan dari Pionir Organik. Yang pertama terdapat praorganik yang akan kira-kira akan dilaksanakan sekitar bulan Maret sampai Juni, Juli. Yang pertama yaitu pembentukan panitia, di mana pembentukan panitia ini eh, merupakan suatu tahap awal untuk Pionir Organik, di mana kita akan membentuk suatu panitia yang bagus, suatu panitia yang solid, dapat bekerja tentunya untuk Pionir Organik 2025. Kemudian ada penentuan RAB, di mana penentuan RAB ini kita berguna untuk bagaimana sih rancangan anggaran dana kita untuk kedepannya. Ini ada rapat SCOC ini. Rapat SCOC ini menurut saya sangat penting karena rapat SCOC ini merupakan hal yang urgent ya, hal yang sangat urgenitasnya sangat tinggi karena dalam rapat COC ini kita dapat saling apa ya uh, saling berkomunikasi bagaimana sih apa yang masih menjadi permasalahan, apa yang menjadi problem kita selama pelaksanaan pionir sehingga dapat diselesaikan, dan tentunya ini akan dilaksanakan secara rutin. Nah, kemudian setelah rapat SCOC atau rapat internal SCOC dilaksanakan, kemudian akan dilaksanakan rapat divisi dan juga rapes atau rapat besar panitia. Nah, rapat besar panitia ini dilaksanakan setelah semua dari tiap divisi itu melaksanakan program-program atau kinerja-kinerjanya masing-masing, dan nanti akan disalurkan ke tiap divisi sehingga semua divisi dapat mengetahui bagaimana sih eh, semua divisi bergerak, bagaimana sih job divisi masing-masing, dan apa sih problem yang masih perlukan solusinya. Nah, selanjutnya ada bonding panitia, teman-teman. Bonding panitia ini berguna untuk mempererat. Nah, ini sangat penting karena dalam suatu kepanitiaan itu memang kita bekerja sebagai satu tim. Nah, dalam satu tim itu sendiri kita harus tentunya mengenal dong satu sama lain. Nah, dilakukan seperti apa? Dilakukan seperti bonding panitia. Dan yang terakhir ada koordinasi tiap divisi. Koordinasi tiap divisi ini tentunya sangat penting, teman-teman. Tentunya SC, OC, dan juga staf dari divisinya. Nah, ini merupakan salah satu tahap praorganik di mana dalam tahapan pra ini apabila ini disiapkan secara baik, secara matang, organik tentunya dapat terlaksana dengan baik dan juga kita dapat mengurangi adanya miskomunikasi. Nah, selanjutnya ada organik nih, teman-teman. Tahap pelaksanaannya. Ya, ini kita laksanakan sekitar bulan Juli sampai Agustus, dan ini merupakan pengemasan dari praorganik, teman-teman. Semua yang kita persiapkan, semua yang kita eh, kemas dalam pembentukan dan juga persiapan organik kita lakukan untuk menyambut Amarta Muda 2025. Kemudian terdapat pasca organik, di mana terdapat satu yaitu evaluasi dan juga LPJ, dan juga yang kedua yaitu persiapan untuk organik 2026. Nah, ini akan dilaksanakan bulan Agustus dan juga bulan-bulan berikutnya, teman-teman. Ini merupakan timeline pelaksanaan kegiatan yang telah saya buat untuk junior organik, dan tentunya besar harapan saya timeline ini dapat terlaksana dan juga membuahkan junior organik 2025 yang tertata rapi dan juga memiliki kesan baik bukan hanya dari panitia dalam mahasiswa mahasiswa pertanian, namun juga dalam Amarta Muda 2025.
Kemudian terdapat inovasi. Nah, ini merupakan inovasi dari pioneer organik untuk 2025 besok. Ini merupakan beberapa inovasi yang telah saya bawakan. Yang pertama terdapat eh, Selasa Peta. Saya memiliki insight di mana Amarta Muda ini bagaimana sih memperkenalkan atau membedakan antara Amarta Muda dengan mahasiswa-mahasiswa eh, 2025 yang baru. Nah, ini merupakan salah satu inovasi saya di mana selaras saperta, teman-teman. Nah, selaras saperta ini kita menyamakan semua amatan muda dengan apa? Dengan hal simpel saja, misal dengan contoh atribut. Nah, atribut ini kita samakan sehingga amatan muda yang datang ke Fakultas Pertanian itu dengan bangga, dengan semangat. Ini loh, aku sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Pertanian. Nah, itu dapat kita wujudkan dengan contoh hal sederhana saja. Misal contoh kita menggunakan topi, bisa menggunakan slayer. Nah, itu kita bisa membedakan nih. Ini loh Fakultas Pertanian. Ini loh Amarta Muda. Nah, seperti itu. Dan kemudian berikutnya ada Expo Paperta. Expo Paperta ini merupakan suatu sarana untuk memperkenalkan HMD BSI, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan juga badan semi independen dari Fakultas Pertanian. Nah, ini menurut pemikiran saya akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Tour de Faculty atau TDF, teman-teman. Nah, di sini nanti untuk HMDBSI dapat dengan uh, leluasa memperkenalkan nih bagaimana sih kinerja, bagaimana sih lingkup mereka dalam bekerja di Fakultas Pertanian, sehingga angkatan muda dapat mengetahui, oh ini loh himpunan mahasiswa departemen, oh ini loh badan semi independen dari Fakultas Pertanian, sehingga amatan muda tentunya dapat memiliki minat tersendiri dalam FDBS tersebut. Kemudian ada simfoni warna. Nah, ini merupakan salah satu inovasi yang saya bawakan. Simfoni warna itu keselarasan warna, di mana eh, Fakultas Pertanian tentunya memiliki simfoni, teman-teman. Nah, keselarasan. Nah, ini akan saya laksanakan tentunya em, seperti bermodelkan seperti koreo untuk dilaksanakan dalam penutupan atau closing seremoni dalam Fakultas Pertanian. Di mana nanti gimana nanti mahasiswi pertanian akan melakukan suatu formasi, suatu bentuk yang akan melahirkan suatu ciri khas dari Fakultas Pertanian, teman-teman. Ini akan dilaksanakan pada saat closing ceremony uh, Pioneer Organik 2025. Sehingga nanti selain kesannya itu organik ini memiliki apa ya kenangan, nah ini teman-teman bisa melihat nanti dari media-media di Pioneer Organik, ini loh Fakultas Pertanian. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ini merupakan inovasi dari saya, pertama yang saya bawakan untuk Pioneer Organik 2025. Kemudian terdapat beberapa evaluasi Pioneer Organik yang tentunya dapat kita cari pemecahan apa solusi dari masalah ini atau evaluasi ini, dan tentunya dapat kita maksimalkan dalam Pioneer Organik 2025 besok. Yang pertama terdapat komunikasi antar panitia, di mana komunikasi antar panitia ini sangat penting, teman-teman. Karena seperti teman-teman ketahui sendiri, di mana komunikasi antar panitia ini apabila terdapat miskomunikasi, ini sangat fatal bagi berjalannya suatu kegiatan, terutama dalam penyiar organik nih. Apabila divisi antar divisi dan juga SCOC memiliki atau terkait terdapat kendala miskomunikasi, pelaksanaannya tentu akan semakin tidak baik atau tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, yang kedua ada persiapan divisi. Persiapan divisi ini tentunya dimaksimalkan, teman-teman. Jadi, uh, divisi-divisi dapat memaksimalkan kinerjanya masing-masing, dan sehingga nanti mengurangi adanya ini miskomunikasi. Nah, itu salah satu upaya untuk menjaga komunikasi juga, teman-teman. Jadi, kita memaksimalkan persiapan divisinya seperti apa. Nah, kemudian teknis pelaksanaannya itu dapat kita kemas menjadi lebih tertata, menjadi lebih baik, dan tentunya dapat meninggalkan kenangan untuk Amarta Muda. Karena untuk Amarta Muda sendiri, hal yang mereka kenang itu justru pada saat minyak organik, terutama bagaimana sih minyak organik itu berjalan, bagaimana sih kita disambut dalam proses pertanian, seperti itu. Kemudian untuk analisis solusi, di mana
terdapat pemaksimalan kinerja panitia. Nah, ini penting untuk melaksanakan uh, kegiatan tentunya dalam rancangan atau dalam rangkaian pionir organik. Dan tentunya tiap divisi harus memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas. Tentunya karena di sini kita berupaya untuk jangan ada miskomunikasi. Karena kalau ada miskomunikasi itu tentunya dapat berakibat fatal. Kemudian ada transfer materi, teman-teman. Ini merupakan hal penting karena transfer materi merupakan bagaimana kita mentransfer materi dari persiapan masing-masing divisi. Sehingga tiap divisi itu mengetahui bagaimana sih persiapan kita, bagaimana sih persiapan dari divisi ini. Nah, seperti itu. Nah, ini bonding panitia untuk mengurangi ada miskomunikasi, untuk uh, bagaimana sih mak kinerja panitia dapat bisa dengan maksimal, dilakukan bonding untuk mengakrabkan kembali bagaimana panitia itu dapat bekerja sebagai satu tim dan tentunya dapat bekerja sebagai panitia yang memiliki kinerja maksimal. Nah, ini kemudian dia menjaga hubungan tiap divisi. Ini merupakan hubungan juga dengan memaksimalkan kerja panitia dan juga transfer materi, di mana dalam tiap divisi jangan sampai ada miskomunikasi, teman-teman. Miskomunikasi yang tentunya miskomunikasi ini dapat berakibat fatal. Mengapa saya dari tadi menggarisbawahi tentang miskomunikasi? Karena dalam suatu panitia itu kita bekerja dalam satu tim. Kita bekerja bersama di mana apabila terdapat satu tim atau satu divisi yang mengalami trouble atau permasalahan, ini akan berdampak pada divisi-divisi lainnya dan tentunya penyeluruh organik dapat berjalan secara tidak maksimal. Nah, yang terakhir ada komunikasi terbuka, di mana komunikasi terbuka ini sangat penting karena kita bisa mengetahui bagaimana sih uh, pencapaian kita dalam persiapan organik ini. Ini merupakan bagian dari transfer materi dan juga bagaimana kita menjaga hubungan divisi. Ini merupakan analisis solusi dari beberapa evaluasi dari terkait pelaksanaan, komunikasi yang mungkin kurang baik, dan uh, untuk juga dan teknis pelaksanaan di Banner Organik 2025. Kemudian mungkin closing statement dari saya untuk mengakhiri Grand Design, presentasi Grand Design pada saat ini. uh, dalam minor organik tentunya merupakan wadah awal untuk amarta muda. Dan di sini saya akan tentunya apabila terpilih dalam menjadi koordinator umum, saya akan bertanggung jawab dan tentunya saya siap membawakan minor organik 2025 yang tentunya dapat memberikan kenangan manis dan juga baik bagi panitia maupun bagi amarta muda dan tentunya berdampak baik bagi lingkungan kampus, fakultas fakultas pertanian dan juga dalam lingkup amarta muda sehari-hari. Mungkin sekian dari saya dan terakhir bersama Pinur Organik Langkah Amarta Harmonis Seirama. Sekian dari saya, bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.